morning. Take a seat, please. Thank you. All right. Alright, ma'am. What can I do for you? Can you help to arrange a work agenda for my business trip to Netherlands for 5 days? Okay, Netherlands. Yes. Okay, sure, ma'am. When this trip will be start? On Monday, 10 until 15 June. 10 until 15. Yes. Alright. What are your work agenda while in the Netherlands, ma'am? Later, I will meet Mr. Charlie Anderson to see plans for exporting batik to his shop. After that, on the second day, I will attend an international batik conference at the World Forum, The Hub, for 3 days. Alright, conference. That evening, there will be a dinner meeting with several potential clients. On the last day, I met Mr. Charlie again to review the Asian shop in Utrecht. Alright, for booking and accommodation and transportation, any request? To leave, I asked for an early flight and the last flight for back. Alright, early and last flight. Yes, that's right. Alright. Not, ma'am. Where will you stay at the hotel? Den Haag, please. Alright. Is there anything I can help again? No, thank you. Alright, thank you, ma'am. And excuse me. Alright. Untuk langkah pertama, kita akan mencari tiket untuk transportasi menuju ke Belanda dulu, karena negara yang kita pilih adalah negara Belanda yang berada di benua Eropa. Maka kita akan mencari tiket dari Semarang ke Belanda terlebih dahulu. Untuk aplikasinya, silakan bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti Traveloka, Booking.com, Tiket.com, Bagi-bagi.com, dan lain sebagainya. Untuk dalam hal ini saya menggunakan Traveloka.com. Yang pertama, kita klik dulu ke yang tiket pesawat. Kemudian untuk itu kita pilih antara yang sekali jalan atau pulang pergi dan multi kota. Kita pilih yang sekali jalan atau pulang pergi. Kemudian dari bandara mana kita pilih, dalam hal ini kita ada dari Semarang, mengingat kota tempat perusahaan kita adalah di Batang dalam skenario tersebut. Kemudian kita pilihkan untuk tempat tujuannya, misalnya ini ke Belanda seperti itu ya. Nah, ke Belanda ini kita pilih ke Bandara Amsterdam. Untuk jumlah penumpang silahkan diisikan, mengingat ini hanya sekiranya cuma satu pimpinan, berarti cuma satu. Kemudian untuk tanggal pergi kita bisa pilih, karena dari skenario itu kita dimulai tanggal 10, berarti kita tanggal perginya tanggal 10. Untuk tanggal pulang, sebelumnya seperti ini. Kalau kita langsung sekalian mau pesan, berarti kita bisa klik tanggal pulang dan kita pilih tanggal untuk pulangnya, yaitu di tanggal 15 ya, dalam hal ini tanggal 15. Untuk kelas penerbangan juga bisa kita pilih dari ekonomi, premium ekonomi, bisnis, ataupun first class. Dalam hal ini karena direktur kita menggunakan kelas yang bisnis. Setelah itu kita bisa cari tiket. Baik, setelah kita mendapatkan pilihan tiket yang tersedia, perlu kita ingat bahwa dalam hal ini pimpinan kita menghendaki untuk penerbangan yang pagi atau penerbangan pertama. Maka dari itu kita tinggal pilih untuk penerbangan yang pertama. Di sini ada pesawat Garuda semua untuk pilihannya. Ada yang dari jam 9, jam 3, setengah 4, terus jam 7, dan lain sebagainya. Kita pilih yang jam 7 atau yang early flight. Kita pilih terlebih dahulu. Kemudian untuk pulangnya, nah sekarang ini yang di tanggal 15-nya ya. Untuk pulangnya kita diminta untuk yang penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir berarti itu ada di jam 21.30. Dan 20.50 ini kan jedanya nggak terlalu
beda ya, cuma kita bisa pilih yang 21.30 aja karena untuk penerbangannya itu waktunya lebih singkat dibandingkan yang jam 20.50. Kita pilih. Baik, setelah kita pilih maka akan muncul resume dari pesanan kita dan ada detail-detailnya juga. Nah, setelah itu kita boleh lanjut ke, apabila sudah yakin dengan pesanannya, bisa kita lanjutkan ke pemesanan. Kalau misalkan belum yakin, masih bisa diubah dengan di close kemudian diganti lagi seperti itu. Kita lanjut ke pemesanan. Baik, dalam ini saya juga sudah login di akun Traveloka-nya. Ini ada resume lagi, kemudian ini data pemesan bisa kita isikan untuk nama depan dan tengahnya. Contohnya, kalau untuk nama depan saya itu berarti Eti. Atau kalau dalam hal ini, kalau untuk pimpinan berarti Ratna. Nama belakang berarti Purwati. Penumpang, kalau penumpangnya ya satu kata kita bisa centang satu ya. Nomor handphone kita bisa masukkan, nomor email dan lain sebagainya. Kalau sudah, nanti ada title ini bisa untuk tua, nyonya, atau nona. Nyonya itu berarti yang sudah menikah, nona berarti untuk yang belum. Kita bisa pilih yang sesuai dengan identitas kita. Kemudian nanti jadi ini untuk yang atas ini adalah untuk data pemesan ya. Jadi data pemesan itu tidak harus sesuai dengan penumpangnya. Kalau untuk yang di bawah itu adalah nama penumpang atau data penumpang. Ini bisa kita isikan, mengingat karena ini pergi ke luar negeri, jadi membutuhkan nomor paspor, kemudian negara penerbitnya dalam ini pasti Indonesia ya, tanggal habis berlaku dan lain-lain. Kalau sudah, nanti kita bisa lanjutkan. Setelah dilanjutkan nanti akan membayar, akan ada review, kemudian sekaligus memilih kursi, kemudian bayar. Setelah bayar nanti akan keluar etiket dan yang nanti ini bisa akan digunakan sebagai boarding pasnya kita juga. Seperti itu. Berhubung karena ini cuma latihan, jadi kita nggak perlu sampai yang ke etiket karena tidak memenuhi harus ada nomor paspor dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari hotel untuk akomodasi perjalanan dinas ini. Kita bisa pilih di menu hotel. Kemudian untuk kota tujuan kita bisa cari berdasarkan kotanya aja atau wilayahnya, karena ini di Den Haag jadi kita ambilnya di Den Haag ya. Untuk tanggal check-in berarti karena kita berangkat tanggal 10 dan kemungkinan sampainya itu di tanggal 11, berarti untuk check-innya tanggal 11. Kemudian karena ini sampai tanggal 15 Juni, berarti kita 4 malam ya. Check-outnya pasti tanggal 15 Juni. Untuk tamunya berarti 1 kamar, 2 dewasa, enggak masalah. Kemudian kita bisa cari hotel. Di sini kita bisa cari untuk hotel seperti apa yang diinginkan. Dengan kriterianya kita juga bisa lihat dari bintangnya ya, bintang untuk review hotelnya. Di sini ini kan untuk bintangnya ada bintang 5, ada bintang 3 dan lain sebagainya. Kita bisa ambil salah satu contoh, misalnya saya ambil yang di bintang 5. Hotel Indigo The Hague. Kita pilih. Terus kita lihat lagi untuk detail dan lain sebagainya. Di sini nanti ada di bawah kita bisa lihat untuk tipe kamar yang tersedia, yaitu ada tipe standar, kemudian yang bisa termasuk sarapan ataupun tanpa sarapan, ada yang tipe queen, tipe single standar, ini yang premium. Untuk harganya juga bisa kita lihat ya. Berarti cuma ada kalau misalkan kurang kita bisa lihat di tipe kamar lainnya. Ada standar, queen, premium. Ini kita bisa pilih misal
Saya ambil misal yang paling besar ya, yang paling besar ininya, luas kamarnya itu di Queen Premium Loft. Ini ada 26 meter persegi, bisa kita pilih untuk termasuk sarapan maupun tanpa sarapan. Karena ini ada diskon, malah justru yang termasuk sarapan lebih murah ya dibandingkan yang tidak ada sarapan. Misal salah satu kita pilih yang dengan sarapan. Oke, ini ada resume datanya seperti tadi di tiket pesawat juga. Untuk data pemesan kita bisa isi dengan nama kita sendiri sebagai sekretaris dan lain sebagainya. Ini ada permintaan khusus jika mau, misal ini yang kamarnya yang bebas asap rokok. Terus kita bisa juga milih yang ada connecting door, tipe ranjang dan lain-lain. Kita bisa pilih misalnya di lantai atas. Terus karena ini berhubung cuma satu orang, jadi tidak perlu connecting door. Asuransi hotel jika diinginkan, kalau misalkan tidak perlu dicentang, tidak masalah. Nah, rincian harga ini sudah ada ya, ada kamarnya. Total ini untuk langsung 4 hari ya, jadi total 16 juta sekian itu untuk 4 hari. Setelah itu tinggal kita lanjut ke pembayaran saja. Sebentar, ini tak isi dulu coba. Kalau untuk memesankan orang lain, berarti kita klik yang saya memesan untuk orang lain ya. Untuk nama lengkap tamunya kita bisa isi dengan atasan kita. Terus coba lanjut ke pembayaran. Oke. Iya, semua benar. Nah, di sini langsung akan muncul ke pembayaran, menu pembayaran. Cuma karena ini masih pura-pura, jadi nggak sampai ke pembayaran ya. Nah, ini di sini juga udah ada waktu untuk penyelesaian pembayarannya. Kita bisa pilih untuk kita mau membayar menggunakan apa. Biasanya kalau untuk perusahaan kita bisa menggunakan kartu kredit dan debit, dan nanti itu langsung akan menggunakan kartu kredit untuk perusahaannya itu sendiri. Sebelum kita mengajukan visa, pastikan seluruh dokumen pendukung dalam pengajuan visa ini sudah lengkap ya. Untuk dokumen pendukungnya, salah satunya adalah paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan, kemudian pas foto berukuran 3,5 kali 4,5 dengan backgroundnya abu-abu terang, kemudian bukti tiket penerbangan pulang dan pergi, bukti pemesanan hotel, rekening koran 3 bulan terakhir, polis asuransi, maupun surat-surat sponsor secara finansial. Untuk perjalanan dinas sendiri, apabila disponsori dengan perusahaan, kita memerlukan juga seperti kontrak karyawan, kemudian slip gaji minimal 3 bulan, surat undangan, dan lain sebagainya. Dalam pengajuan visa ini sendiri, karena saya mengambil contoh negara Belanda atau Netherlands, di mana di dalam negara Belanda atau Netherlands itu tergabung di negara Eropa. Untuk visanya sendiri jenisnya adalah visa Schengen. Untuk visa Schengen sendiri ini ada berbagai macam alternatif, yaitu bisa untuk satu negara saja atau bisa juga untuk beberapa negara yang masih tergabung dalam visa Schengen itu sendiri. Untuk list daftar negaranya ada banyak, bisa dicari di Google. Nah, untuk pengajuan visa sendiri, yang pertama kita harus menyiapkan, pastikan dokumennya sudah lengkap. Kemudian setelah itu kita juga bisa apply for visa, di mana kita perlu untuk mendownload application form terlebih dahulu untuk pengajuan visa yang akan kita lakukan. Nah, untuk mendownload aplikasi formnya itu bisa di
laksanakan, salah satunya di kedutaan besar, kemudian bisa juga di TLS kontrak atau FPS global. Nah, sebagai ini saya mengambil contoh dengan menggunakan website VFS Global, mohon maaf. Nah, untuk ini ada pengumuman bahwa untuk application center visa yang khusus ke negara Belanda itu sudah pindah di Surabaya, bukan di Jakarta lagi. Sekarang kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu apply for visa. Setelah menu kita klik apply for visa, di sini kita bisa membaca untuk detail-detailnya ya. Tapi secara singkat kita harus pertama mengidentifikasi terlebih dahulu tipe visa yang akan kita ajukan. Apakah itu visa individual atau lain sebagainya, apakah itu juga visa untuk berlibur, studi, ataupun business trip dan lain sebagainya. Dalam hal ini karena kita dalam kunjungan bisnis, berarti kita mengajukannya nanti untuk visa kerja atau visa bisnis. Kemudian yang selanjutnya kita bisa juga prepare your documents, itu bisa kita view more. Di sini nanti akan ada application form, yaitu yang di tulisan online application form ini kita tinggal klik saja, terus nanti bisa kita download langsung di kedutaan besarnya itu. Kemudian setelah itu nanti kita harus merencanakan untuk bertemu, yaitu nanti dalam kaitannya wawancara dan pemeriksaan dokumen. Terus kalau sudah nanti kita juga akan mohon maaf, untuk book an appointment itu nanti kita akan mengajukan dulu untuk perjanjian kapan kita akan bisa datang ke application centernya, atau dalam hal ini ke Surabaya. Kalau sudah disetujui, maka kita bisa datang ke application centernya, yaitu yang di Surabaya tadi. Nah, setelah itu nanti akan dilaksanakan wawancara dan review dokumen-dokumen kita apakah sudah lengkap atau tidak. Nah, setelah kita melaksanakan wawancara dan lain-lain, maka kita bisa men-track pengajuan visa kita di web juga. Biasanya itu untuk prosesnya berjalan selama 7-15 hari. Oleh karenanya disarankan untuk pengajuan visa itu dalam jangka waktu 15 hari atau lebih sebelum keberangkatan. Setelah semuanya selesai, maka visa akan kita dapatkan, seperti itu. Misi Bu. Oh iya Mbak, duduk-duduk Mbak. Baik, terima kasih. Oke, gimana? Ini Bu, saya mau mengkonfirmasikan untuk laporan perjalanan dinas Ratna kemarin yang ke Belanda itu sudah saya buat. Silakan mungkin Bu Ratna bisa periksa terlebih dahulu apakah ada yang salah atau bagaimana. Oke, sebentar ya.
sudah oke semuanya Mbak? Sudah ya Bu ya? Udah oke. Baik Bu, nanti misal ada yang perlu perbaikan lagi atau misalkan ada gangguan apa-apa silahkan panggil saya aja ya Bu ya. Siap nanti ya, Baik. sambil ini nanti tak cek lagi semuanya Sip, ya. sip, terima kasih. Oke, makasih ya Mbak ya. Sama-sama Bu, saya permisi ya. Oke. Permisi Bu. Ya Bu, bagaimana? Iya Bu, ini saya mau mengantarkan laporan hasil perjalanan dinas kemarin yang dilakukan selama 5 hari tidak saja, mohon dicek dulu ya Bu. Saya cek sebentar ya Bu. Iya. Baik, kalau saya cek sekilas sih sudah sesuai dengan aturan ya Bu. Nanti coba saya cek lagi, sebisa nanti kalau ada yang perlu saya koreksi lagi nanti saya hubungi ya Pak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa yang kurang berkenan silahkan hubungi saya. Makasih ya Bu, permisi.